Pada masa itu seorang penguasa besar bernama Nuruddin Mahmud Zenki, pemimpin negeri Syam, dikenal sebagai raja yang zuhud, adil, dan sangat takut kepada Allah. Suatu malam, setelah menunaikan sholat malam, ia tertidur. Dalam tidurnya, ia melihat Rasulullah dengan wajah yang bercahaya. Dengan suara yang mengguncang hati, beliau bersabda, "Wahai Nuruddin, berangkatlah ke Madinah. 2 orang berkulit putih kemerahan ingin mencelakaiku." Sultan terbangun dengan jantung berdebar keras. Ia segera berwudu dan sholat. Namun ketika kembali tidur, mimpi itu datang lagi. Hingga 3 kali mimpi yang sama hadir dengan pesan yang semakin jelas. Hatinya pun yakin ini bukan mimpi biasa. Keesokan harinya ia hanya menceritakan hal itu kepada menteri kepercayaannya, Jamaluddin. Sang menteri berkata, "Berangkatlah segera ke Madinah dan jangan ceritakan hal ini kepada siapapun." Tanpa menunda waktu, Sultan Nuruddin membawa 1000 pasukan berkuda terbaiknya. Mereka menempuh perjalanan panjang dari Syam menuju Madinah dalam waktu 16 hari, hampir tanpa berhenti, kecuali untuk sholat. Setibanya di Madinah, sang sultan langsung menuju Masjid Nabawi. Di Raudah yang mulia, ia duduk lama dengan mata berkaca-kaca. Dalam doa yang lirih, ia memohon, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku apa yang harus kulakukan." Setelah itu, ia memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah dikumpulkan, penduduk, pedagang, dan para musafir. Ia membagikan hadiah kepada mereka semua. Namun tujuan sebenarnya bukan sekadar memberi hadiah, melainkan melihat wajah setiap orang dengan teliti. Tetapi 2 orang yang dicari tidak juga ditemukan. Sultan lalu bertanya, "Apakah ada seseorang yang belum menerima hadiah?" Seorang penduduk menjawab, "Ada 2 orang dari Andalusia. Mereka menolak hadiah. Mereka dikenal rajin beribadah di Raudah." Sultan bertanya lagi, "Bagaimana warna kulit mereka?" "Putih kemerahan." Seketika tubuh Sultan terasa dingin. Ciri-ciri itu persis seperti yang disampaikan Nabi dalam mimpinya. Kedua orang itu segera dibawa menghadap. Jawaban mereka terdengar gugup dan tidak meyakinkan. Mereka mengaku Muslim, namun setelah diperiksa, keduanya ternyata tidak disunat, tanda kuat bahwa mereka bukan Muslim. Setelah diinterogasi, akhirnya mereka mengaku mereka adalah mata-mata tentara salib yang menyamar sebagai peziarah. Selama berbulan-bulan mereka tinggal di rumah kecil dekat Masjid Nabawi, sambil diam-diam menggali terowongan bawah tanah menuju makam Rasulullah. Ternyata, hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum rencana keji itu berhasil. Namun Allah menjaga Rasulnya. Melalui mimpi seorang hamba yang saleh, rencana itu berhasil digagalkan. Kedua mata-mata itu dihukum mati sesuai hukum spionase pada masa itu. Setelah kejadian tersebut, Sultan Nuruddin memerintahkan tindakan besar. Area di sekitar makam Rasulullah digali sangat dalam, lalu dituangi tembaga cair hingga mengeras seperti batu. Lapisan pelindung itu menjadi benteng yang hingga hari ini membuat makam Rasulullah mustahil ditembus dari bawah.